Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Enggak, masih kurang semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Ibung belum dengar suaranya Kensi. Kensi, selamat pagi. Itu udah kedengaran. Ya, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Hari terakhir nih untuk yang kelas besar ujian. Semangat ya. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Semuanya tetap berdiri. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan mulai ibadah pagi kami. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami persembahkan setiap ujian kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, mulut kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk semuanya angkat pujian ini dengan segenap hati. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, siap dibangun di atas dasar. Kita akan pujian ini dari awal, semuanya dengan suara yang keras. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yuk suaranya. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita. Silakan duduk kembali. Kita persiapkan hati kita. Kita angkat pujian kita. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari,
Kiranya setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami duduk diam, tenang, dan mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan bagi hari ini terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 16 ayat 4. Kalau di zoom kayak gini semakin kelihatan ya tai lalatnya. Ya. Iya. Makanya Pak Ipung suka kalau agak jauh. Oke, sudah menemukan semua? Loh, kok gak kedengaran suaranya? Sudah ketemu belum? Sudah, oke. Kita baca bersama-sama ya, Amsal pasal 16 ayat 4. Hitungan ketiga. 2, 3. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup dengan tujuan. Sesungguhnya ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu itu ada tujuannya. Nggak ada yang Tuhan ciptakan itu iseng gitu. Aku tak nyiptakan manusia iseng-iseng daripada nganggur gitu kan. Lalu diciptakan ada hidungnya agak pesek dikit ya kan. Lalu matanya gitu kan dibuat. Aslinya bagus 3 ya matanya, tapi kebanyakan ya udah 2 aja. Karena iseng-iseng nih, ya kan iseng-iseng. Lalu dibuat kulitnya, wah bagusnya apa ya? Pink. Wah masa manusia pink? Diralat lagi agak putih lah. Wah lalu jadilah flow gitu misalnya ya kan. Lalu iseng lagi di kemudian hari dia ciptakan lagi, wah yang rambutnya itu agak tipis, sedikit botak, sedikit gundul gitu kan. Badannya kekar, wah diciptakan. Lalu jadilah Mora, misalnya kayak gitu ya kan. Enggak, tidak ada yang iseng. Atau Tuhan iseng-iseng gitu daripada ngelamun-ngelamun. Lalu aku tak bikin gunung kayaknya bagus juga nih. Enggak. Semua diciptakan itu ada tujuannya. Gak ada yang Tuhan ciptakan secara iseng. Coba kalau Pak Ipung tanya sama kalian, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan itu untuk apa kira-kira? Halo? Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarmu untuk apa yo? Menghasilkan oksigen. Wah ini anak-anak kimia nih. Menghasilkan oksigen supaya manusianya bisa bernafas Pak. Hewan-hewan juga bisa bernafas, menghirup oksigen. Nanti tumbuhannya menyerap karbon dioksida. Wah pintar. Ada lagi yang lain tujuannya. Ini satu dok, baru satu ini tumbuh-tumbuhan. Menghasilkan bahan makanan. Jadi kalau dulu zamannya Pak Ipung pulang sekolah, kalau lapar gitu uang saku udah habis karena kita jalan. Tinggal toleh gitu, karena di sepanjang jalan tuh biasanya ada buah yang bisa dikonsumsi secara umum. Kalau di desa gitu, oh ada jambu, ya udah makan, nemu jambu gitu. Kadang kalau kelihatan gitu rebutan bareng-bareng mau menek, akhirnya jambunya berbuah manusia gitu. Karena semua di atas rebutan, gitu, padahal jambunya cuma satu. Jadi bahan makanan. Kalau kamu lihat sekarang anggur, mangga, semongko itu kan tumbuhan semua ya kan. Jadi bahan makanan, seger kan. Tumbuhan, apalagi fungsinya? Diciptakan Tuhan itu apa sih tujuannya? Ayo. Obat-obatan. Jadi kalau digigit nyamuk, wah langsung kamu cari lidah buaya gitu, dioles-olesi gitu. Wah gitu ya. Terus kalau misalnya badannya meriang, cari jahe, kan tumbuhan juga kan. Jahe digeprek, dimut. Ya enggak, jangan dimut, pedes.
Campur sama air hangat, diaduk, kasih gula dikit supaya nggak terlalu pedas. Wah, badannya fresh kembali. Semua diciptakan ada tujuannya. Bahkan firman Tuhan pagi hari ini bilang, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Orang fasik itu apa? Orang jahat. Pernah ketemu nggak orang jahat yang udah dikasih tahu bolak-balik tetap jahat? Pernah dengar nggak istilah penjahat kambuhan kalau di penjara tuh? Hari ini keluar dari penjara gara-gara nyolong PTE tetangga gitu. Wah, udah dihukum sekian bulan keluar. Baru di luar penjara 2-3 hari ketangkep lagi. Ganti gak nyolong PT, nyolong sapi lebih gede dikit levelnya naik gitu kan. Masuk penjara lagi. Nanti dihukum berapa bulan keluar lagi. Baru 2-3 hari di luar ketangkep polisi lagi. Nyolong levelnya agak gede, nyolong gajah gitu ya kan. Jadi bolak-balik keluar masuk penjara gitu. Ada nggak orang yang kayak gitu? Hari ini ketangkap ngerampok, dihukum sekian tahun. Keluar baru 3 minggu, ngerampok lagi, masuk penjara lagi. Dan kita akan jumpai fakta seperti itu di sekitar kita. Ada orang-orang yang memang kayaknya kok orang ini gak bisa ya. Udah dikasih efek jera gak bisa, dihukum juga tetap. Ternyata yang seperti itu pun ada maksudnya untuk suatu hari nanti kelak, untuk hari malapetaka katanya, untuk waktu penghukuman. Jadi memang udah keras hati, gak bisa mau mbok apakan juga gak bisa. Nah itu bahaya. Pak Ipung berharap itu bukan kamu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pegang hatimu. Tuhan, aku ini termasuk bagian yang mana ya Tuhan, ketika Tuhan ciptakan aku untuk tujuan yang mana ya? Kira-kira kalau Pak Ipung tanya sama kamu, untuk tujuan yang mana kamu diciptakan? Apa kamu jenis yang memang gak bisa diingatkan? Atau memang kamu jenis yang sebenarnya ketika ditegur sedikit, oh iya aku salah. Atau kamu jenis yang ketika ditegur kamu anggap itu ujian gitu. Ketika menerima teguran, wah aku diuji nih sama Tuhan. Ditegur lagi, aku diuji sama Tuhan. Wah itu bahaya. Itu artinya kamu orang yang gak peka sama sekali. Itu bahaya. Firman Tuhan pagi hari ini datang untuk kita semua. Semua diciptakan Tuhan untuk tujuannya. Dan saya yakin dan percaya kita semua diciptakan Tuhan untuk tujuan yang baik. Amin. Loh, kita semua diciptakan Tuhan untuk tujuan yang baik. Amin. Ya, kita ada untuk mengerjakan tugas dan maunya Tuhan dalam hidup kita. Amin firman Tuhan. Yuk kita tutup Alkitabnya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan yang singkat. Kami boleh belajar untuk memaknai hidup kami. Apakah kami ada sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kami? Atau kami sudah keluar dari tujuan Tuhan? Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang peka, tahu apa yang harus kami kerjakan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua yang akan terjadi hari ini. Kami percaya Tuhan juga punya tujuan yang indah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.